Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvin Mauludin, NIM 622018040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, teknik korelasi poin berserial. Yang pertama, pengertian dan penggunaannya. Teknik korelasi poin berserial adalah salah satu teknik analisis korelasional bivariat yang biasa dipergunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel. Variabel pertama berbentuk variabel kontinum, misalnya skor hasil tes. Sedangkan variabel 2 berbentuk variabel diskrit murni, misalnya betul atau salahnya calon dalam menjawab butir-butir soal. Selanjutnya, cara memberikan interpretasi terhadap angka indeks. Korelasi poin berserial. Untuk memberikan interpretasi terhadap R, kita pergunakan tabel nilai R produk momen dengan terlebih dahulu mencari yang hasilnya yang kita peroleh dalam perhitungan ternyata sama atau tidaknya hasilnya. Maka jika kita sudah menemukannya, berarti kita bisa menentukan hasilnya. Contoh cara mencari menghitung angka indeks. Sebagai salah satu contoh, misalkan suatu penelitian yang antara lain bertujuan untuk menguji validitas soal yang telah dikeluarkan dalam teks. Bila soal yang dikeluarkan dalam teks tersebut berbentuk tes objektif, sejumlah 10 orang calon dihadapkan kepada 10 butir soal. Skor yang berhasil dicapai oleh tes adalah sebagai berikut. Catatan, pada contoh ini, tes yang menjawab butir soal dengan betul diberi skor 1. Sedangkan tes yang menjawab salah diberi skor 0. Bertitik tolak dari data yang tercantum pada tabel berikut, kita ingin menguji validitas butir soal nomor 1 sampai 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, teman-teman yang lainnya, kelompok saya, Meli dan Novi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Syaputri. Di sini saya selaku pemateri 2 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Baik, langsung saja bagi teman-teman yang mempunyai buku statistik pendidikan karangan Ana Sudijono, silakan dilihat pada halaman 261. Kita lihat di sini tabel 5.22. Tabel 5.22 yaitu tabel perhitungan untuk menguji validitas butir soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama yaitu mencari mean total atau MT dengan rumus MT sama dengan sigma XT per N. Sigma XT ini nilainya bisa kita lihat di tabel sigma XT. Ini 60 sigma XT ini. 60 ini didapat dari penjumlahan ini, 6 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3. 6 ini didapat dari soal nomor 1 itu skornya 1, soal nomor 2 itu 0, karena jika 0 itu tidak termasuk hitungan, jadi langsung saja soal nomor 3 1, soal nomor 4 0, soal nomor 5 1, soal nomor 6 0, soal nomor 7 1, soal nomor 8 0, soal nomor 9 1, dan soal nomor 10 1. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6. Ini 6. Dan seterusnya. Jadi sigma XT itu hasilnya 60 per N. N-nya di sini 10. Ini. N-nya 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Baik teman-teman, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Silakan kalian buka di halaman 261. Ini ada langkah kedua, mencari deviasi standar total SDT dengan rumus. Di sini saja sudah saya siapkan.
SDT sama dengan sigma XT kuadrat per N min sigma XT per N kuadrat. Sigma XT kuadrat kita lihat pada tabel itu nilainya 396. Ini sigma XT kuadrat 396 per N. N-nya itu 10. Kita ketahui di sini pada tabel 10. Lanjut min sigma XT kuadrat. Sigma XT ini 60 per N. N-nya 10. Akar 396 dibagi 10 sama dengan 39,6 min 60 dikali 60, ini 60 kuadrat, 60 dikali 60 3600. 3600 dibagi 10 dikali 10 karena dikuadratkan semua, yang di atas dan yang di bawah dikuadratkan, jadi 10 dikali 10 100. 3600 dibagi 10 sama dengan 36. Jadi 39,6 dikurang 36 sama dengan 3,6. Akar dari 3,6 yaitu 1,897. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Baiklah, di sini saya Novi Indriani NIM 62 2018 031 akan melanjutkan pemaparan dari saudari Meliana Saputri. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan uji validitas soal nomor 1 dan validitas soal nomor 10. Terlebih dahulu akan kita uji validitas soal nomor 1. Diketahui MT atau mean 6. Cara mencari MT-nya di sini sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya SDT atau deviasi standar didapatkan di sini, dan juga caranya. Standar deviasinya ditemukan 1,897. Kemudian P ini kita dapatkan dari butir soal nomor 1 yaitu 0,7. Kemudian Q kita juga mencari dari butir soal nomor 1 yaitu 0,3. Selanjutnya yaitu mencari MP. MP ini kita dapat dari tabel XT. Ini tidak semuanya kita tulis karena yang kita tulis adalah di bagian teste yang mendapatkan skor. Seperti A mendapatkan skor, kemudian XT-nya 6. Kemudian B mendapatkan skor dengan XT 4. Selanjutnya C mendapatkan skor dengan XT 9. Selanjutnya E mendapatkan skor dengan XT 8. Selanjutnya G mendapatkan skor dengan XT 8. Selanjutnya H mendapatkan skor dengan XT 6. Dan yang terakhir J mendapatkan skor dengan XT 3. Kemudian per 7 ini kita mendapatkan jumlah dari skor butir soal nomor 1. Selanjutnya ini dijumlahkan dengan hasil 44 per 7 dan hasilnya 6,286. Selanjutnya kita akan mencari angka indeks poin biserial atau bisa dirumuskan dengan RPBI dengan rumus MP dikurang MT per SDT akar dari Pi per Q. MP diketahui 6,286 dikurang MT 6 per SDT 1,897. Kemudian akar dari P yaitu 0,7 per Q yaitu 0,3. Kemudian kita jumlahkan 6,286 dikurang 6 adalah 0,286 per 1,897. Kemudian akar dari
0,7 per 0,3 adalah akar 2,33. Selanjutnya kita jumlahkan 0,286 dibagi 1,897 adalah 0,151. Kemudian akar dari 2,333 adalah 1,527. Dan ini kita jumlahkan dengan hasil 0,231. Ini hasil angka indeks poin biserial dari butir soal nomor 1. Selanjutnya kita interpretasikan DF dengan N. N ini kita dapatkan 10. Ini didapat dari jumlah testenya. Dengan NR 2, jadi 10 dikurang 2 adalah 8. Maka dengan DF sebesar 8 diperoleh harga R tabel pada taraf signifikansi. Kita bisa lihat pada tab R tabel pada buku Anas halaman 401. Di sini dengan taraf signifikan 8 pada 5% adalah 0,632 dan pada 1% yaitu 0,765. Oke, selanjutnya karena RPBI atau angka indeks poin biserialnya lebih kecil dibandingkan dengan R tabel, ini R tabel, karena RPBI-nya lebih kecil daripada R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 adalah invalid atau tidak valid. Selanjutnya yaitu menguji validitas soal nomor 10. Dengan diketahui MT atau mean 6 dengan deviasi standar atau SDT 1,897, kemudian Pi dan Q kita ketahui di tabel. Pi pada butir soal nomor 10 yaitu 0,6 dengan Q pada butir soal nomor 10 yaitu 0,4. Jika semuanya sudah diketahui, maka kita akan mencari MP. MP seperti yang sudah dijelaskan pada butir soal nomor 1 dengan hasil ini per 6 ini kita cari dari jumlah skor pada butir soal nomor 10, 6. Selanjutnya kita jumlahkan nilai ini dengan hasil 44 per 6. 44 per 6 dengan hasil 7,333. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai angka indeks poin biserial atau RPBI dengan rumus MP dikurang MT per SDT akar dari Pi per Q. Diketahui MP 7,333, kemudian dikurang MT diketahui 6 per SDT diketahui 1,897, kemudian akar dari Pi diketahui 0,6 per Q diketahui 0,4. Selanjutnya kita menjumlahkan 7,333 dikurang 6 dengan hasil 1,333 per 1,897. Kemudian akar dari 0,6 per 0,4 dengan hasil akar 1,5. Selanjutnya kita jumlahkan 1,333 per 1,897 dengan hasil 0,703. Kemudian akar dari 1,5 adalah 1,225. Kita jumlahkan dengan hasil RPBI yaitu 0,861. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan
terpresentasikan butir soal nomor 10 dengan diketahui RPBI-nya 0,861 ini lebih besar dibandingkan dengan R-tabel. R-tabelnya diketahui pada signifikansi 5% yaitu 0,632 dan para taraf signifikansi 1% yaitu 0,765. Maka diketahui RPBI-nya lebih besar dibandingkan dengan R-tabel. Ini R-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal nomor 10 itu memiliki validitas yang sangat baik karena nilai RPBI-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai R-tabel. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.